Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngobrolin smartphone terbaik daripada Oppo buat penutup akhir tahun ini, yaitu Oppo Find N3, smartphone foldable dari Oppo yang berhasil menerima banyak banget pujian dari beberapa teman-teman tech reviewer sebelumnya ya. Karena selain soal produktivitas di layar leganya, punya lipatan juga lebih sempurna, dan doi juga punya kamera yang bisa diandelin. Collab bareng Hasselblad dan terlengkap buat ukuran smartphone foldable. Wow, secara hardware ya udah kayak hampir sempurna. Tapi kira-kira gimana nih dalam penggunaan hariannya? Apakah senyaman itu? Ya udah, yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Sebagai informasi, smartphone ini tuh gue jadiin sebagai adalah driver dan bebarengan sama si compact iPhone 15 Pro ya teman-teman. Ini dua device yang benar-benar kayak beda banget ya. Tapi emang begitu sih, yang beda tuh kadang jadi cocok. Gimana? Dan buat ukuran smartphone foldable ini dimensinya menyenangkan. Dalam artian misalnya doi itu dalam keadaan terlipat, rasio layar cover ini tuh ya udah bener-bener kayak smartphone pada umumnya. Dan saat dibuka baru deh bakal ketemu sama layar lega ala tabletnya. Ini ngomong kalau misalkan dalam keadaan layarnya terbuka kayak gini tuh agak maksain sih kalau misalkan pegangan dengan satu tangan seperti ini. Itu kayak susah gitu, nggak tergapai gitu. Jadi baiknya tuh kayak gini atau tangan dua seperti gini ya teman-teman. Dan ini gue gak salah fokus sama lipatannya. Ini tuh kayak berasa bukan smartphone lipat, tau gak sih, kayak lipatnya tuh bener-bener kayak hampir tak nampak. Ya sini gue suka lipatannya tuh kok bisa ya senyaru ini, hampir nggak kelihatan loh pas kita tuh aktivitas di layar utamanya. Diraba pun juga nggak begitu terasa jengkulannya. Oh ya, untuk bagian hinge-nya ini ya emang bisa dibilang nggak se-fleksibel kayak Z Fold 5 yang sebelumnya kita cobain. Jadi ada beberapa angle tertentu yang dia tuh kayak maksa nutup ataupun maksa terbuka. Jadi emang sistemnya tuh beda gitu ya teman-teman. Tuh kayak gini kan, misalkan gini kelamaan dia akan plek, akan balik kayak gini. Tapi ya makanya juga nggak gitu-gitu banget juga sih. By the way, ini termasuknya foldable yang tipis, rapat, ringan loh ya. Soal desain sih udah kece, ciri khas daripada Oppo lah yang selalu serius soal urusan desainnya. Termasuk modul kamera yang ikonik kayak gini. Nah ini ngomong pada saat posisi terlipat kayak gini, ini kameranya tuh bisa dibilang kayak cukup membebani. Jadi buat itu kayak nggak balance. Kalau gue sih ngerasanya ya, kayak agak maju ke depan gitu loh jatuhnya. Tapi balik lagi ke kalian sih, senyamannya kalian aja pokoknya. Dan terus ini frame kameranya bisa dibilang juga cukup mendominasi. Jadi buatnya tuh pada saat ditaruh di permukaan datar ya lumayan berasa jedak-jeduknya. Besok-besok mungkin bisa dibuat lebih pipih lagi. Nah enaknya punya smartphone foldable kayak gini tuh tentunya ya buat urusan multitasking itu kayak produktivitas bisa dilakukan dengan leluasa dalam satu layar kayak gini. Ya bisa tetap leluasa buka lebih dari satu aplikasi dalam satu genggaman aja kayak gini ya teman-teman. Dan contohnya ini pas gue mau ngetik script misalnya sembari lihat spek detail dari browser lainnya gitu ya. Jadi tinggal swipe aja ke bawah 2 kali jari kayak gini, terus tambahin deh aplikasi yang mau dibuka. Animasinya juga seru ya. Dan ini bisa hingga 3 aplikasi utama gitu teman-teman. Sisanya tuh bakal jadi floating window. Ini bener-bener kayak transisinya juara banget sih. Oh ya, sedikit catatan aja, ini gue nemu sedikit kesulitan pas lagi buka 2 aplikasi misalnya gitu ya, kayak WA dan juga IG. Ini ada postingan nih misalnya nih buat IG story, terus linknya ada di WA, gue copy. Itu kolom taruh linknya kayak ngumpet gitu di bagian atas. Oh ya, sedikit menambahkan, pernah juga nih pada saat kita nonton di Netflix gitu ya, di layar utamanya ini biasanya kan di sebelah kiri tuh kayak ada apa buat mengatur cahaya gitu ya. Itu kadang suka kepotong gitu loh teman-teman. Jadi kita masih adjust cahayanya dari atas gitu, nggak bisa langsung dari samping kiri. Ya mungkin yang kayak gini-gini sih bukan sesuatu concern yang besar gimana gitu ya, tapi lebih ke soal kenyamanan lebih aja sih gitu. Gue yakin sih bisa diperbaiki lewat update software ke depannya. Ya soalnya untuk urusan hardware udah sempurna, tinggal diluasin aja untuk bagian softwarenya. Terus buat speknya sendiri juga nggak usah diragukan lagi, pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang so powerful. RAM-nya tuh 16 GB, masih bisa di-expand lagi up to 12 GB. Terus kalau buat ROM-nya sendiri tuh yang gue pegang ini gede banget hingga 512 GB. Ya urusan spek performa udah enak lah buat kebutuhan produktivitas. Oppo Find N3 ini tuh punya kapasitas baterai 4800 mAh yang buat kebutuhan daily gue tuh gue ngerasanya ini udah awet ya. Kurang lebih sih dapat SOT di angka 5 jam gitu ya teman-teman. Dan untuk prosesan sendiri support 67 watt ya. Dan ini kayaknya Oppo Find N3 nggak mau kalah nih sama Z Fold ya. Jadi doi itu juga udah support stylus ya, dan bisa dibeli secara terpisah gitu teman-teman. Kalau nggak salah harganya sekitar 799.000 gitu. Paling kalau mau bener-bener banget dijajarin itu belum adanya sertifikat IPX8. Tapi Oppo Find N3 itu kayak ngebalesnya lewat si kameranya yang terbilangnya termasuk yang lengkap buat ukuran smartphone foldable. Yuhu, untuk kali pertamanya smartphone resmi foldable Indonesia udah lengkapi dengan 3 lensa ya teman-teman, termasuk adanya lensa tele.
boleh. Tentu ini nggak main-main, doi juga collab bareng Hasselblad juga kan. Dan ini kita tengok dulu untuk menu kamera yang di bawahnya. Adanya mode Pro yang kalian tuh bisa kreasiin secara manual, termasuk ada juga format RAW. Terus pilihan fotonya bisa 0,6 kali, 3 kali, hingga 120 kali. Coba, gile nggak tuh? Tapi saran dari gue sih nggak usah yang terlalu mentok lah zoomnya. Dan ada juga mode lainnya, termasuk ada mode movie, dual view video, hingga long exposure. Iya, tadi teman-teman udah lihat ya mode kameranya aja cukup beragam, dan hasil fotonya emang termasuk yang detail, tajam gitu ya, dan range-nya pun terasanya luas. Dan ini saturasi warna sih terbilangnya ya nggak yang fun banget gimana gitu, enggak gitu ya, tapi kayak doi itu punya karakternya tersendiri gitu. Foto 3 kali zoomnya juga waduh udah jos banget ini mah ya. Paling mode potretnya aja nih yang hasilin kulit objek tuh agak creamy ya, padahal tadi gue bilang retouchnya itu udah gue buat 0%. Tapi kalau buat bokehnya, wah ini mah udah cakep, creamy gitu termasuk ya teman-teman, dan halus pokoknya. Nah, jadi gimana untuk hasil fotonya? Udah cakep ya. Dan enaknya smartphone foldable itu kalau misalkan kita mau foto-foto gitu ya dengan cara mandiri, bisa aja tinggal tekuk smartphone-nya, kita nyalain previewnya, udah deh, kita langsung bisa foto dengan mandiri kayak gini. Langsung kita bisa lihat nih bagian sininya. Buat rekaman video sendiri bisa hingga 4K 60 fps, ini nice banget ya. Dan untuk bagian kamera depan ya bisa hingga 4K di 30 fps. Dan ini dia buat hasil videonya. Hai, ini dia contoh rekaman kamera depannya, settingan 4K. Ini gue pakai kamera di depan, di layar cover ya, bakal kayak gini lah kalau untuk videonya. Hai, kalian contoh rekaman kamera utamanya. Jadi gue tuh ngevlog dalam keadaan terbuka. Agak salah fokus memang karena kan kameranya di bawah dan layarnya di atas, jadi kayak kita mesti menyesuaikan gitu. Pokoknya kalau ini bakal kayak gini lah, settingannya sama-sama di 4K. Guys, ini nyobain 6 kali zoom, resolusinya 4K. Asik juga ya, detail, dan juga ini sebenarnya masih bisa kita maksimalin nih guys. Ini 6 kali. Wih, coba lagi zoom ya. Hingga 20 kali zoom, cuman agak maksa ya. Sebenarnya ini sih secara video oke, cuman emang nggak ada preview video gitu loh teman-teman, jadi kita nggak bisa ancar-ancar sebelah mana sih sebenarnya nih objeknya gitu. Terus kalau kita balikin ke lensa 1 kali segini, ultra wide-nya segini, wah jauh juga ya tadi ngezoomnya. Oke, ini dia contoh video rekaman malam harinya. Aduh, terang banget di layar nih, maksudnya terkondisi dengan baik gitu, smooth juga terbilangnya. Cuma emang kurangnya tuh kayak nggak bisa switch ke lensa kamera depan ya. Oke, jadi itu dia cerita gue sama Oppo Find N3. Gebrakan yang sangat luar biasa daripada Oppo. Bisa dibilang ini berhasil menggoyah si lawan gitu ya. Ya, sekarang bisa dibilang lipatannya tuh nyaru banget. Bodinya juga termasuk yang udah tipis. Rasio screen cover itu bisa dibilang ya sesungguhnya gitu ya, kayak smartphone lainnya. Dan kamera yang juga lengkap. Next, kalau boleh pesan mungkin pennya itu bisa disematkan gitu ya, di mana kayak gitu, jadi biar lebih ringkas aja. Dan mungkin sedikit catatan tadi yang gue bilang ya sebelumnya soal urusan software aja. Oke, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.